selamat malam buat nonton Udo TV. Malam ini kita kedatangan teman nih, jauh-jauh ya. Dari mana Bang? Dari Semarang. Dari Semarang nih. Pokoknya malam ini kita pengen tanya-tanya aja lah. Kenalan dulu. Halo guys, nama saya Ali. Ya. Jadi sama yang disebutin sama Bang Heri. Untuk ini, tapi lebih tepatnya Makanya jangan lihat kamera. Susah ya? iya susah ya. Wow, itu take Susah one. betul loh. Kayak ada yang narik ya. Iya. Kayak Iya mah. iya. Halo guys, selamat malam. Malam ini kita kedatangan teman nih. Jauh-jauh nih dari mana Mas? Dari Semarang, tapi lebih tepatnya saya di ini sih, di Kendal. dari Kendal ya. Oke, mungkin itu sih. Kenalan dulu nih. Namanya biar penonton Udo TV ini tahu nih namanya siapa ini, ya kan? Halo guys, panggil saya Ali. Ini Ali namanya nih, keren nih. Ayo, mungkin kami ini mau tanya apa ini? Bang Riki mau tanya-tanya tentang apa ini? Tentang suasana di ini kan, di Kendal. Kita ada Bang Iya, di Kendal. Ini apa nih di Kendal? Di Kendal ya. Kalau di Kendal mungkin udah lama belum balik ya, karena saya sekarang mungkin penempatan lagi di Jakarta, kerja di Jakarta. Kalau di Kendal saya kemarin pulang udah mungkin terakhir kali pulang ke Kendal itu bulan Juni kemarin. Iya. Tapi suasana di Kendal sih masih sama. Sama. Suasana gimana Bang? Suasananya? Suasana Apa ini? kalau sekarang sih saya lihat dari mungkin status dari teman saya kan, itu di Kendal lebih suasana ya, seperti di Jakarta sih, masih hujan-hujan juga gitu. Iya. Terakhir update juga tadi saya lihat mungkin kondisinya lagi rawan-rawannya banjir. Iya, biasa hujannya. Hujan Oktober. Jadi kalau banjir itu memang udah dari dulu. Apa sekarang aja nih? Kalau banjir sih dari dulu juga sering, cuma ya tergantung cuaca juga gitu. Kalau lagi musim hujan gini sering banjir gitu. Kan ini tuh maksudnya air-air ini kan ini toh, maksudnya yang lagi banyak diomongin itu soal perubahan iklim. Iya. Jadi muka air laut tuh di mana-mana sekarang lagi naik. Jadi banyak daerah-daerah dulu yang nggak kena banjir gitu kan, sekarang kena banjir. Terus udah mulai banyak nih wilayah-wilayah di pesisir pantai di Indonesia ini yang udah mulai terendam. Nah kalau di kampungnya Mas di Kendal tuh banjir itu emang udah dari dulu apa baru sekarang aja? Kalau di Kendal ya itu emang dari dulu juga sering sih banjir. Itu sungai yang meluap. Ya sungai meluap, sama dari curah hujan yang mungkin sehari sampai 2 hari gitu juga nggak berhenti gitu biasanya. Itu emang dari dulu kayak gitu, curah hujannya kayak gitu tuh. Iya. Tapi ya emang tergantung iklim juga sih. Kalau iklimnya lagi seperti ini hujan sampai 2 hari itu pasti banjir sih. Berarti ini curah hujan tuh udah ada perubahan gitu dari dulu. Iya, seperti itu. Iya ya. Iklimnya Emang udah hujan dari dulu kayak gitu ya, juga selalu bikin banjir. banjir. Berarti ini maksudnya isu tentang kenaikan air laut ini nggak terjadi di semua wilayah lah, ya, kayak gitu berarti kan. Di Kendal enggak kan? Cuma di Kendal ini yang bagian utara ya, karena Kendal kan termasuk bagian utara juga. Bagian utaranya apa nih? Utara tuh dekat ini, kalau Kendal itu masuknya dekat wilayah pantai juga. Dekat pesisir pantai. Pesisir, iya. Dia masih pesisir. Kalau kotanya, tapi kalau kabupaten sebenarnya kalau kabupaten itu dia luas juga sih kalau Kendal itu.
Cuma kalau kota Kendalnya dia di ini apa namanya ada pesisir. Berarti daerah abang ini tepatnya nih di perkotaan atau di mana nih? Kalau tempat tinggal sih ini juga dekat pesisir sebenarnya. Ya. Makanya juga ya, Bang, ya? ya. Cuma kalau untuk wilayah untuk kelurahan gitu, mungkin di daerah-daerah dekat lautnya persis dia yang dekat ada, yang sering kena roobnya banjirnya gitu. Banjir rob ya. Banjir kenaikan air laut itu. Kenaikan air laut ya. Abrasi berarti dong. Nah kalau ininya mas, apa garis pantai dia ini nggak sekarang makin dekat ya sama pemukiman. Ya, kalau itu sih pasti sih Pasti. yang lagi naik-naiknya air sih. Enggak maksudnya apa? Mungkin dulu waktu mas masih kecil lah. Maksudnya mungkin dulu garis pantai itu kan masih jauh dalam. Apa sekarang udah ada perubahan gimana? Sepertinya sudah ada perubahan ya. Dari kayaknya dulu kecil itu air apa pantai itu masih jauh ya. Garis pantainya itu masih jauh. Sedangkan kita biasanya kalau ke pantai itu mungkin butuh waktu agak lumayan lama ya. Sekarang mungkin air laut itu di dekat area desa, tapi dia desanya yang agak ke utara dikit. Yang dulunya mungkin masih kering, sekarang udah pasti terlihat air laut itu udah masuk semua gitu. Udah makin dekat sama ini. Air laut udah banyak juga di sana kan daerah utara gitu banyak tambak-tambaknya kalau di daerah Kendal. Tapi sekarang udah pada ini tanggulnya udah pada sebagian banyak yang jebol juga. Tambak. Iya. Banyak yang kerendam ya. Banyak yang keren. Berarti itu kalau kerendam kayak gitu gimana tuh? Otomatis sih kayaknya gagal panen. Gagal panen ya. Iya. Ngasihnya apa sih sebenarnya? Kalau kebanyakan sih daerah situ nelayan. Tapi banyak juga yang Nggak kayak di makanan lah, apa sih? Dengan apanya? Kayak makanan pokoknya. ya makanan pokoknya pasti beras sih masih. Makanan apa? Makanan mau tanya makanan Lupa saya jadi nggak tahu nih, baru dengar kan maksudnya daerah Kendal. Kendal. Tahunya cuma Iya, iya. Semarang. ada ini kan Kendal tuh dia apa ada tarinya nggak, tari kesenian daerah iya. apa? Kalau di sana paling banyak kesenian ya seni barong gitu. Seni barong. Itu yang kayak gimana? Ciri-cirinya sih hampir kayak seperti ini yang barongsai. Tapi Barong dia sai yang ciri khasnya dari ini sendiri sih dia namanya seni barong gitu. Nanti mungkin lihat di Google lah. Ya, bangsa yang kayak gimana? Mulai oke dirasukan itu kan ya? Bisa jadi dia kerasukan juga ya. Iya. Ada seni tari jarang kepang juga gitu. Oh, jarang kepang Iya. sama kayak ini jarang goyang. Beda. Kalau jarang goyang itu apa mas? Oh itu jarang goyang. Itu ajaran goyang itu kayak apa ya? Di sana banyak yang bilang sih kalau jarang goyang itu kayak salah satu jimat gitu, mantra gitu ya. Jenis mantra lah ya. Buat apa? Waduh, kalau itu juga biar ini ya pemikat apa ya kalau nggak salah. Oh, sama kayak bulu perindu gitu. Ya kayaknya sama. Sama. Ya, setahu saya seperti itu yang banyak diceritakan sama laki saya. Goyang, soalnya kan kita cuma dengar kan sama ini. Goyang. Tapi paling terkenal itu jarang goyang itu lagi. Iya, kita juga kenalnya dari lagu itu. Lagu. Nama Iya kayak dari situ kan arti lagunya kan dia jarang goyang itu kayak pemikat gitu kan. Gue pengen tahu. Cewek-cewek nggak cakep ya? Nggak tahu nih. Nah, kalau ini nih mas, maksudnya tari baron ya? Iya barong. Barong. Tari barong itu biasanya tuh diadain tuh dalam rangka apa gitu? Mungkin lagi acara-acara, kebanyakan sih lagi acara-acara besar misal 17 Agustusan gitu. Pasti ada itu.
di setiap desa-desa pasti. Mungkin satu desa itu ada yang 2 kali mungkin. Karena itu karena ini juga kemarin sih 17 Agustus kemarin. Itu lagi rame-ramenya. Mungkin satu desa itu ada 3 orang yang ini yang apa namanya? Yang sewa itu acara itu. Penari baru. Itu kayak semacam hipnotis ya. Kalau seni barong itu kesenian tradisional. Jadi kalau seni barong itu dia ada kayak barongsai sih sebenarnya kayak barongsai, tapi dia khusus kayak di Jawa-Jawa gitu. Iya, kayak reok gitu, seperti reok gitu. Kalau baru apa tari baru itu dia sebelumnya itu emang hanya buat pentas apa dia ada tujuan tertentu? Sebenarnya sih kayak menghidupkan tradisi aja lah, sama apa namanya hiburan. Oh, buat pentas aja berarti. Iya, hiburan. Kan kalau kita nih Mas Tau, di Manggarai itu ada namanya tari caci. Jadi tari caci ini dia itu tarian perang sebenarnya. Nah, tapi dia itu biasanya dilakukan tuh kalau zaman dulu tari caci itu untuk membuktikan bahwa seseorang itu sudah layak untuk menjadi seorang laki-laki, karena itu tarian itu cuma dilakukan oleh laki-laki. Terus tari caci itu biasanya buat menyambut tamu. Nah, tujuan utama dari tarian caci ini itu untuk apa, mengikat tali persaudaraan. Jadi misalnya nih yang mengadakan tarian caci ini kampung kita nih. Nah, nanti kita tuh mengundang kita punya saudara di kampung lain untuk datang sebagai tamu, lalu kita adu ketangkasan, namanya caci. Jadi dia itu bukan apa awalnya itu bukan untuk apa, untuk pentas, bukan untuk hiburan, tapi dia punya maksud-maksud tertentu. Nah, kalau tarian barong itu dia emang dari dulu pentas apa dia punya ini maksud tertentu gitu, mungkin untuk ucapan syukur mungkin. Kalau ucapan syukur enggak juga sih, itu sebenarnya hiburan. Ya. Nah ini kalau tarian barong ini dia tuh yang ngelakuin laki-laki atau perempuan? Kebanyakan kalau kesenian barong ya, kesenian barong ini dia umumnya kayak yang dilakuin sama barongsai gitu. Dia semacam barongsai, dia yang ngerakin tuh 2 orang di dalamnya. Itu kalau di barongsai itu sih Bang, maksudnya yang ikut nih umurnya dibatasi atau gimana, maksudnya bebas? Yang dewasa yang dewasa. Habis itu kan ada musiknya gitu kan. Semakin rame gitu barong ininya, seni barongnya gitu, semakin rame itu banyak anak kecil gitu yang ngikutin gitu di yang nikmati lah ya, kita joget ya. Ikut dia kesenian barong ini sebenarnya kayak barongsai, tapi dia kayak ngejar-ngejar anak kecil gitu. Dia bentuknya kayak macan gitu. Dia macam-macam kan ya, maksudnya pengen nggak serem juga kan ya. Nah itu dia kayak anak kecil gitu, dia sambil nari sambil narik perhatian ke barongnya itu. Nah itu kalau bisa barongannya itu ngejar anak kecil gitu. Ya kalau kita masih kecil itu agak ngeri kan. Tapi sekarang kalau kita tahu, oh ternyata isinya orang, biasa-biasa aja udah tahu. Jadi walaupun itu tetap ngeramein aja. Baru yang kedua itu yang tadi ada kesenian tari jaran Jepang. Nah itu baru yang lakuin ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu. Kayak pakai jaranan gitu. Jaranan ini kan kuda-kudaan kan? Kuda-kudaan. Nah itu dia punya maksud nggak? Kalau jaran tari, khususnya tarian jaran Jepang itu, kesenian jaran Jepang itu dia diadakan itu ada maksud tertentu atau gimana?
mungkin ya hiburan aja sih sebenarnya. Hiburan aja. Cuma di situ kan kalau barongan mungkin ya barongan sama jalan Kepang gitu, mungkin reog juga kan. Itu mungkin ada kayak pawangnya juga, salah satu ada pawang gitu. Ada pawang. Iya, ada pawangnya juga. Tapi di situ pawangnya itu dia kayak ada mungkin kayak sebagai hiburan aja ya, penambah gitu. Tapi Tapi pawangnya itu dia ada pakai pakaian ini enggak dia pakai pakaian biasa ya? Pawang. pawangnya dia biasanya kayak apa ya, pakaian adat. Oh, pakaian adat ya. Adat adat gitu. Tapi dia kalau sebisa mungkin kayak bawa dupa gitu, tapi sebagiannya aja sebagai hiburan aja. Terus di apa namanya, mungkin pas lagi dapet feel-nya, Nah, itu yang main Sinen Barong, iya. Jalan Kepang itu kayak dimasukin roh apa gitu, dimasukin dia kesurupan gitu. Ya. Jadi orang yang nonton juga pada rame gitu. Tapi itu dia maksudnya penarinya itu emang beneran kayak kesurupan. Apa itu cuma acting aja? Kalau saya kurang tahu bener ya, itu benar-benar kesurupan atau dia cuma acting. Soalnya yang saya tahu seringnya itu mereka makan beling. Ya, Makan ini, makan apa namanya? Suku. Lampu neon yang panjang itu. Dimakan ya? Dimakan. Terus. Tapi habis dia disembuhin, itu dia makan nggak ada ini, nggak sakit apa-apa. Cuma ya emang kayak bibirnya emang ada yang mungkin luka dikit ya, karena bekas makan gitu kan. Cuma kalau di lambungnya ya nggak tahu Maksudnya juga. kan apa aksi-aksi kayak gitu kan nggak bisa dilakuin sama orang-orang biasa lah. Iya. Maksudnya kalau dia nggak kesurupan berarti dia terlatih. Cuma itu yang kesurupan juga perempuan juga ada yang makan gitu. Sampai makan kayak gitu juga? Iya. Makan silet gitu ya? Ada yang silet. Hmm. Pernah lihat itu kan waktu masih kecil tuh Pak, apa kalau misal ada acara kesenian barong itu pasti didatengin. Iya ya. Walaupun desanya agak jauh gitu, datengin gitu. Habis balik sekolah gitu kan biasanya. Kan sekolah dulu mungkin SD balik jam 12. Nah itu berangkat bareng teman-teman naik sepeda gitu, ke tempat desa itu yang lagi ngadain acara itu kesenian barong. Nah, itu maksudnya Mas itu nonton itu karena emang suka atau karena nggak ada hiburan lain? Emang karena dulu lagi kecil ya, masih kecil ya. Itu ngikutin teman juga karena banyak yang seneng kan. Emang dulu seneng juga sih kalau kesenian barong. Pernah juga main beli itu bareng tapi yang kecil-kecil gitu. Kita main sendiri, alat-alatnya kita seadanya kita pakai buat. Oh, gamelan. Iya, ada gamelannya, ada yang apa ya? TT apa yang namanya? Tapi bukan itu ya. Oke. Nama ting-tong. Sebutnya kan Sebutannya kan ini. Oh iya. Kan gitu. Memang itu. Tapi bukan yang itu ya. Oh iya, pada situ ya. Soalnya tete yang itu dia bunyi juga. Cuma lagi bukan tingkem. Tomping. Nah kalau ini Mas apa kalau semacam upacara adat nih di sana kira-kira yang masih dilakuin sampai sekarang masih ada nggak? Pacara ada ya. Nggak ada sih. Nggak ada lagi ya sekarang ya. Memang nggak ada karena di sana mayoritas semuanya muslim sih. Jadi ya semuanya berdoa pada ini. Gitu. Banyak kan satu desa banyak muslim mayoritas. Nanti kalau kegiatan lebaran bikin nggak sih acara itu juga? Lebaran sih pasti sih rame ya. Kan ini buat hiburan. Tapi kalau hiburan yang seni bareng itu kebanyakan ya 17 Agustus. Oh. Mungkin antara ada acara nikah gitu kan. Oh di kalau wilayah yang juga bikin baru Iya. ini kayak pernikahan gitu. Iya ada, tapi setelah ini ya acara resepsian, Oh, resepsian gitu kan. Mungkin setelahnya 1 hari atau 2 hari berikutnya baru dia nyari yang, tapi nyarinya pasti area yang luas soalnya biar Biasanya di mana apa di kampung apa ya? Di halaman apa ya? Kantor lurah. biasanya itu dia kalau tanggapannya kalau di ini apa namanya
ngadainnya untuk 17-an pasti itu di depan kantor gitu, kepala desa ini. Kalau ini Mas, apa cerita-cerita rakyat di sana nih, ada nggak yang masih diceritain turun temurun? Iya nih, pendil. Joko Kendil ya. Kalau Joko Kendil itu seingat saya sih emang cerita dari Jawa Tengah ya. Gitu. Tapi dulu itu kayak apa ya? Seingat saya dia itu perwujudan manusia tapi lahirnya itu kayak bungkuk gitu. Jadi kayak bentuknya nggak tahu kalau bentuknya ya. Iya, benar. Kalau ceritanya tapi dia bungkuk gitu. Joko Kendil aja. Iya. Di apa namanya lahir dari seorang ibu gitu. Dia posisinya kayak bungkuk gitu ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya sebutannya jadi Joko Kendil gitu kurang tahu. Tapi di dalam apa bahasanya Mas nih, kendil tuh nggak ada artinya gitu. nggak tahu kalau kendil tapi di daerah saya Kendal ya. Kalau di Kendal itu kendil itu ya itu wadah gitu, wadah gamelan ya. Kendi. Tanah liat ya. Kendil. Nah si Joko Kendil ini maksudnya dia nih kenapa sih diceritain gitu, dia apa sih ceritanya kayak gimana sih? Ceritanya ya gimana ya sebetulnya, karena asal usulnya sih cuma tahunya dari seorang ibu itu. Tapi ibunya nih dia nggak mau apa namanya, nggak malu kalau dia punya anak yang dia bungkuk gitu. Iya. Tapi kalau untuk sebutannya dia jadi kendil gitu kan dia kurang paham. Oh berarti ini ya si Joko Kendil ini dia diceritain karena itu tadi ya, maksudnya ibunya nggak malu gitu. Tapi dia bentuknya juga nggak tahu dia kayak menyerupai benar-benar kayak kendil atau gimana, kerdil atau gimana juga kan dia bungkuk kerdil gitu. Kurang tahu juga. Nggak ada cerita lain selain ini, apa bentuknya yang begitu? Kayak palingnya. Kendil. Kurang sih. Oh udah kurang diceritain juga ya. Iya. Berarti nggak ada nih apa maksudnya cerita-cerita rakyat gitu tentang sosok-sosok pahlawan, Sunan mungkin. Kalau asal usul Kota Kendal mungkin ya. Oh boleh gimana? Kalau asal usul Kota Kendal ambil intinya aja mungkin, tapi pendek gitu ceritanya. Boleh. Boleh. Ambil intinya aja. Mungkin dulu lagi masa ini ya, lagi masa apa penjajahan. Kan pekerjaannya kan mungkin kekurangan pasokan makan ya. Pasokan makan. Cuma di situ ada salah satu tokoh gitu. Dia itu memasak nasi di kendil gitu. Walaupun kendilnya ya agak besar. Cuma kan kalau misal orangnya yang pekerjanya tadi kan sebanyak apa kan, pasti banyak banget kan. Iya benar. Pasti banyak banget kan. Nah itu kalau dikasih ke mereka itu di dalam kendilnya itu dia nggak habis-habis. Apanya dia? Makanannya, nasinya gitu di dalam kendil nasinya itu nggak habis-habis gitu. Nah di situ mungkin asal usulnya Kota Kendal itu dari situ, dari kendil itu pas kita lagi ngasih makan ke orang gitu dari salah satu toko gitu yang terkenal. Di situ dia bisa dalam kendil itu nggak habis-habis gitu. Saya tahu gitu. Tapi kalau cerita itu tuh dia bisa kita ini nggak, bisa kita telusuri benarannya. Biasanya dia ninggalin monumen apa gitu, ada nggak? Kalau monumennya kurang tahu sih, cuma kalau logo Kendal sendiri ya, logo Kendal itu kan bentuknya kendil. Coba nanti cek aja sendiri, mungkin bisa dicek. Tapi nanti logonya itu dia kayak kendil gitu juga. Jadi ngikutin gitu. Oh berarti logo itu dia terinspirasi dari cerita itu tadi. Iya. Nah nama tokohnya itu siapa? Nama tokohnya siapa ya? Ada lupa makanya dia tokoh Tanaman juga sih, tapi saya juga lupa. Bukan Sunan berarti. Tapi Nggak ada salah ini. satu tokoh siapa ya? Kayak pahlawan gitu, pahlawan juga. Pahlawan nasional. Atau pahlawan di kampung aja.
Ya itu kurang tahu juga, tapi sepertinya sih kalau nasional kemarin. Terus kalau nasional dia kan? Berarti nggak ada ini kisah-kisah tentang kalau Kendal itu dia masuknya tuh di keraton mana sih dia? Kalau keraton dulu yang saya tahu ya, masuknya itu kayak pas lagi masa Mataram Kuno kalau misalnya, masuknya di situ sih. Dia masuknya yang di Mataram Kuno itu. Berarti dia kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram. Berarti dia nggak tergabung sama pemerintahan keraton mana gitu. Kalau itu juga Nggak kurang boleh. tahu. Cuma kalau untuk sekarang sih mungkin ini aja, apa namanya, itu aja sih masuknya Mataram itu Mataram. sebelumnya. Cuma kalau sekarang sih bentuknya sih pemerintahan, sekarang bupati semua. Iya. Ikutin ini. Nah, kalau misalnya ini Mas, kayak destinasi wisata sejarah gitu, kalau di Kendal tuh ada nggak? Kalau destinasi sejarah ya, Iya. nggak ada. Nggak ada juga ya. Museum nggak ada di sini? Museum nggak ada. Yang ada di Semarang. Di Semarang. Semarang itu kan yang terkenalnya kan kota tua tuh. Oh iya, betul. Itu apa tuh? Ya itu mau Sama kayak kota tua di sini di Jakarta sini. kota tua apa? Kota lama, kota tua. Kota lama. Kan lo Mas yang di Pertanyaan santai ya. Ya, pertanyaan. Kota lama ya, Kesana kota lama ya. Mungkin kalau di Semarang kota lama ya. Kota lama. Oh. Yang ini yang ada 1000 pintu itu. Lawang Sewu. Sama aja. Oh, Lawang Sewu. Iya, Lawang Sewu itu Semarang. Semarang. Itu Lawang Sewu itu ceritanya gimana sih? Maksudnya Ya, dia itu. pintunya beneran 1000 gitu. Kalau dia itu nggak tahu, soalnya belum ini sih. Pernah masuk, tapi emang pernah masuk. tapi dia emang satu gedung gitu. Iya. Pintunya emang banyak banget. Kalau kita ngitung mungkin ya. Tapi emang nggak boleh Gedenya sih gimana lebarnya? Tahu nggak? gede banget sih. Oh, Cuma gede kalau banget. iya gede banget. Pasti gede dong makanya gedungnya. Gedungnya gede gitu kan. Nah itu gedung apa tuh? Maksudnya dulunya? Nggak tahu itu bangunan Belanda mungkin kayak. Bangunan Belanda, kantor pemerintahan kayak gitu. Kurang tahu juga kalau itunya. Tapi di situ emang Lawang Sewu itu terkenal angkernya ya. Wah keren. Kayak setan. Ya nggak tahu juga. Tapi paling sering orang pada uji nyali gitu. Oh, gitu ya. Tapi sekarang kalau udah jam 5 gitu udah pada ditutup jam 5 gitu. Tapi kayak maksudnya gedungnya masih utuh. Nggak ada Masih sampai sekarang. Ya, Itu jadi pusat. di depan ini persis simpang 5. Di simpang 5 nanti kalau kita bisa lewat gitu pasti ada tuh. Pasti langsung datang gedungnya. Itu gedung itu sekarang dimanfaatin buat apa? Wisata sih itu. Oh wisata aja ya? Bersama kayak ini dong, apa Fathahillah. Museum Fathahillah kan dia ini aja, museum aja. Jadi nggak ditempatin gitu. Maksudnya nggak dipakai buat kantor apa gitu kan? Kayaknya kalau bikin pentas tuh kayak pameran bisa dimanfaatin. Mungkin di luar gitu banyak banget. Nah tapi itu kalau kita boleh masuk tuh Pak? Boleh ada jamnya di jam Jam masuknya. masuknya. Jam besok. Jam masuknya gitu ada. Tapi ada beberapa ruangan katanya yang nggak dibolehin masuk gitu. Kenapa? Ada juga yang jaganya gitu ya. Dikunci. Oh, dikunci. Dikunci pintunya. Katanya yang ruang bawah tanahnya yang Terus? banyak yang nggak dibolehin kita masuk ke daerah situ. Ada cerita-cerita apa? Iya itu pasti cerita-cerita kan sih biasanya. Yang Mas pernah dengar gitu ceritanya kenapa gitu kita nggak boleh ke ruangan situ? Gitu, karena ini mungkin ya bangunan lama ya kan. Bangunan lama. Terus tiba-tiba roboh gitu ya kan? Nggak tahu juga kan. Caranya. Terus karena jarang ditempatin orang, jarang dimasukin orang gitu. Kalau malam kan pasti sepi banget. Yang jaga juga mungkin sekali doang lewat gitu jaga-jaga. Ya pernah masuk juga kan dia pasti. Terus yang menjagakan nggak mungkin di situ terus kan tembaknya nggak mungkin. Tapi nggak tahu juga kan biasanya ada juga yang ini, yang apa namanya uji nyali di situ. Tapi nggak tahu juga ya.
Nah di dalam tuh isinya apa? Ya paling kayak yang ruangan-ruangan buat ini kayak kamar-kamar itu. Oh enggak Cuma ada. ada peninggalan benda-benda gitu. nggak tahu, kalau itu mungkin disimpan di tempat lain. Oh, dirahasiain maksudnya. Ya kalau juga disimpan di tempat lain. Cuma yang itu banyak kayak bangku-bangku gitu, bangku meja. Oh, iya. Masih utuh. Ya, mungkin dibersihin. Oh, Ya, tahu juga. Mungkin dirawat juga kan, ada yang beberapa yang diganti nggak tahu juga. Nah itu kita ini mas, maksudnya apa? Selama semakin gini toh, maksudnya sekarang ini banjir kan makin sering kan, karena ini toh perubahan apa intensitas hujan tadi itu. Nah itu kira-kira dia pengaruhnya gimana di sana? Di Di Kendal, maksudnya orang apa masyarakat yang di sekitar di pinggiran sungai ini. Nah itu dia gimana nih sekarang, perubahan apa nih yang mereka sering alami? pastinya sih kalau pertama ya kayak mungkin kalau yang orang-orang petani ya pasti di situ pasti gagal ini sih, gagal panen. Musimnya gagal panen karena ya kalau banjir gitu pasti dia langsung sampai ke kebun-kebun gitu. Itu sih. Maksudnya ini dia nih, kalau mas nih punya ini nggak, punya ladang nggak? Ada ladang juga itu, termasuknya makanya saya bilang karena petani gitu kan, ya itu karena sering kebanjiran gitu. Ladangnya mas juga? Iya termasuk. Nah itu maksudnya apa? Kira-kira nih dampaknya tuh dia apakah semakin buruk apa sama aja dari dulu emang udah begitu? Iya dari dulu sih udah kayak gitu. Emang kayak gitu ya? Iya. Kalau lagi pas banjir pasti itu gagal panen. Kalau pas banjirnya besar ya benar-benar besar, emang itu biasanya pada gagal panen. Kalau dulu nih dia apa? Maksudnya periode buat banjir besar itu dalam setahun berapa kali biasanya? Nah, kalau itu bergantung biasanya ya pas lagi musim-musim ini ya, penghujan ini ya. Iya. Itu sekali tuh dalam satu periode itu atau 2 kali, 3 kali? Bisa 2 kali, bisa mungkin seminggu 2 kali pernah. Iya. Iya. Berarti dia sering banget itu sungai itu. Sungai meluap itu. Kalau soalnya kalau ngomongin ya, kalau Kendalnya kan dia luas kan kabupatennya, kotanya juga luas. Tapi kalau di daerah saya di kelurahan di desa, nah itu ya di situ biasanya paling sering di situ. Karena daerah desanya kan termasuk pesisir, jadi dataran rendah. Hilir ya, dia masuk di wilayah hilir sungai. Iya. Berarti dia nih apa? Banjir itu dia antara air dari gunung ini ketemu sama air dari laut. Iya bisa. Makanya dia naik kan? Tapi ini ya, emang udah dari dulu kayak gitu ya? Ya lama sih. Itu pantai pernah makan apa sih? Maksudnya kalau setiap kali ini kan airnya naik, lautnya lagi. Kalau Kalau makan korban itu? Kalau sungai pernah. Kalau sungai Iya sungai pernah. kalau lautnya enggak ya? Iya. Lautnya juga Pernah. pasti pernah sih pasti. Tapi Kita nggak tahu kan di laut kan. Tapi masih itu, maksudnya wajar gitu. Maksudnya emang dia itu emang kejadian itu karena emang orangnya nggak bisa berenang. Belum kurang tahu juga kalau yang itu. Harusnya kan kalau misalnya ke laut itu harusnya ada persiapan pelampung juga. Cuma nggak tahu juga kalau emang benar-benar tahu ada ombak besar gitu. Ya. Dia punya, kalau di sana namanya pantainya apa tuh? Oh kemarin yang lagi terkenal itu kalau ada kan pantai Enggak ada pantai itu yang dulu ada sempat pas lagi surut-surutnya air gitu kan. Lagi ada kayak ini, tahu-tahu ada muncul pulau baru gitu. Tapi namanya Pulau Tiban gitu. oh, berarti kan namanya. Tiban. Cuma sebentar doang. Kayak mungkin udah ada setahun. Tahu-tahu sekarang kan udah hilang lagi itu. udah. Berarti ini ya mas, maksudnya apa? Dampak perubahan iklim ini yang
paling berasa gitu itu ya, apa garis pantai ini makin pendek, makin dekat ya sama warga. Nah kalau dia punya pantai ini, dia ini termasuk pantai yang banyak pohon bakaunya apa gimana misalnya? Kalau bakau sih lumayan ya, karena sebelum bakau sebelum ini lagi, setelah bakau gitu, dia itu banyak tambak gitu, tambak. Jadi sebisa mungkin banyak lah. Dulu kami juga beberapa kali kan dari aktivitas di sekolah gitu, juga bantu ikut serta kayak tanam gitu, tanam bakau gitu di sana di pesisir pantai gitu, biar mencegah abrasi lah. Sebisa mungkin kita jaga lingkungan juga kan. Cuma lagi kesini ya itu rob semakin besar juga. Tapi ini maksudnya ini dia punya apa, maksudnya abrasi itu dia sampai terjadi itu apa karena ada pengaruh dari ini pembukaan tambak itu atau bagaimana? Enggak sih, kalau tambak enggak sih. Dia tambak itu dia enggak ini ya, dia enggak sampai mengurangi wilayah bakau ini. Dia memang jauh dari situ. Bakau dulu pesisir pantai, bakau gitu, baru tambaknya di belakang. Itu maksudnya kalau apa pelaku tambak itu dia masuknya nelayan apa petani sih dia? Itu juga itu kalau misalnya nelayan tambak atau petani tambak gitu. Petani tambak nih kan ya. Petani tambak. Iya kan dia sistem panen juga kan sistem. Iya. Kayak tanam bibit, ya panen. Iya. Oh berarti dia petani lah, kita sebutnya petani tambak. Gitu. Nah yang mau gue tanya itu maksudnya petani tambak di sana ini toh, dia ini bikin tambak itu tidak sampai memakan wilayah bakau itu karena memang ada larangan atau memang dia gimana? Ada aturannya nggak di sana nih? Maksudnya ini kalian kalau mau bikin tambak tuh nggak boleh makan wilayah bakau atau gimana, ada larangan tertentu? Kalau itu sih kayaknya sih udah pasti ya. Pasti sama sebenarnya di sana juga kan pasti ngambil jalur gitu kayak buat sungai gitu kan, aliran air lautnya kan biar dia ngalirin ke tambak-tambaknya. Pasti kan gitu. Cuma kayak buat sungai gitu, buat aliran-aliran masuk tambak gitu airnya. Gitu. Oh, berarti memang ada larangan dari pemerintah ya. Oh, bukan karena ini apa hasil musyawarah masyarakat gitu. Karena sebelumnya sih pekerjaannya emang nggak langsung di garis pantai gitu. Jauh. Iya. Tapi ada beberapa emang yang di samping pantai persis gitu ada juga. Cuma ya sebelumnya kan nggak abrasi sampai itunya. Iya. Nggak, masih aman lah gitu, masih aman. Karena dulu nggak terlalu sering kok. Sekarang karena mungkin ya globalisasi kan. Iya, pemanasan global. Nah, kalau menurut Mas Ali, kira-kira masyarakat di sekitaran pantai situ tuh, kira-kira mereka punya apa tingkat kesadaran akan pentingnya hutan bakau ini, mereka sadar nggak sih? Maksudnya bahwa hutan bakau ini penting banget nih untuk mencegah terjadinya abrasi yang berlebihan. Kan abrasi ini kan pasti terjadi kan? Cuman kan bakau ini dia membantu selain buat habitat ikan, ini kan membantu mengurangi proses terjadinya abrasi. Nah kira-kira kalau menurut Mas Ali ini masyarakat di pesisir pantai itu mereka punya kesadaran akan hal itu seberapa besar? Tahu saya sih banyak sih yang biasanya mungkin dari desa masing-masing gitu, atau mungkin dari kayak tadi saya bilang dari mungkin sekolah-sekolah gitu, itu pasti diadain itu acara gitu, kayak acara apa ya, dia kayak
aktivis apa ya, pencinta lingkungan gitu, Iya, iya. pencinta alam, Oh, iya. pencinta alam ya. Nah itu pasti ini ngajakin kita. Misal kalau kita ke gunung, kita bawa bibit apa gitu kan, ditanam pohon. Kalau kita misal ke pantai ya itu bawa ini Bibit bakau. bibit bakau. Mas pernah ikut ya? Nah waktu Mas ikut itu maksudnya mereka bilangnya gimana? Ya sebisa mungkin kita cintai lingkungan lah. Gitu. Ya dengan cara paling kecil dulu lah. Kita paling kecil kita jangan buang sampah sembarangan gitu kan misalnya, dan apalagi di pantai-pantai itu kan kita masih sering lihat tuh banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Sebisa mungkin kita bersihin lah. Paling nggak walaupun kita berapa orang aja gitu kan. Paling enggak kan kita memulai hal yang kecil dulu, bersihin sampah mungkin. Habis itu baru kita bawa bibit-bibit itu, bibit-bibit bakau kita tanam lagi di situ. Bantu. Maksudnya ini kan Mas, pemahaman mengenai mencintai lingkungan ini kan, maksudnya kan mencintai lingkungan ini seperti apa gitu kan. Kita untuk bisa mencintai lingkungan ini kan kita harus punya dorongan gitu. Misalnya ayo kita tanam bakau karena kita mencintai lingkungan. Nah, apa pernah nggak dijelasin gitu? Maksudnya kalau misalnya tentang bakau ini hilang, nanti kampung kita hilang, pernah nggak dijelasin? Lebih ininya sih buat ini ya, nanti misal kita jaga lingkungan, setidaknya walaupun bukan kita yang menikmati, setidaknya anak cucu kita kan yang menikmati. Ya, gitu. Pasti kan gitu. Iya. Kebanyakan hasilnya kayak gitu. Iya. Kan mungkin pasti berproses kan, pohon-pohon itu kan berproses. Kalau kita mungkin dari kita sendiri juga ya simpan, nanti anak cucu kita mau menikmati hasil apa gitu kan. Itu berapa lama sih? Maksudnya bakau itu sampai dia besar? Itu nggak ini ya, kayak kalau bakau itu dia masa ininya sih ada yang cepet, ada yang enggak, apa ya, ada yang lambat juga gitu. Kan dia ini nih Mas, apa buahnya itu kan bisa diolah kan? Buahnya atau apa sih? Yang biasanya dipakai buat bikin cemilan gitu. Udah pernah Nggak pernah ya di sana, di sana nggak ada ya? Nggak. Olah. Kayaknya ada. Berarti ini ya Mas, ini maksudnya apa? Masyarakat di sana nih dia lumayan sadar lah gitu ya. Apa pentingnya hutan bakau nih buat Iya. mengurangi abrasi. Nah, kalau ini Mas apa nelayan di sana, maksudnya mereka itu gimana sekarang? Kan sekarang ini apa muka air laut kan makin tinggi, so, kira-kira mereka pernah nggak mengeluh soal mereka punya penghasilan terkurang atau bagaimana? Apa mungkin mereka sekarang ini nyari ikan tuh jadi makin jauh? Ya itu paling kalau nelayan sih nunggu waktu yang pas sih biasanya mereka. Lagi air surut baru mereka berangkat. Berarti kalau Mas nih di sana ngelaut juga nggak? Nggak pernah sih kalau saya kalau laut nih. Kalau beberapa kali ikut kayak di sana kan misalnya ada acara apa ya, apa ya, dia naik perahu nelayan gitu kan, bareng-bareng gitu, kayak acara bareng-bareng aja. Ucapan kita apa ya? Pokoknya kita kan tanaman, ucapan syukur lah ya kan. Udah mulai Kayaknya sih mungkin lebih ke ini ya, kalau misalnya tradisi orang-orang nelayan gitu, syukuran laut apa ya? Syukuran laut. Suku apa? Syukuran laut gitu. Syukuran laut. Oh, ini Jadi bareng-bareng kita naik perahu gitu. Ada ini nggak Bang? Masalahnya ada korban juga nggak? hanyutin tumpeng aja, tumpeng aja. Itu biasanya dia lain kapan itu? Bulan berapa biasanya? Waduh, kalau itu biasanya bulan Nggak apa ya? rutin ya? Iya, kayak bulan April apa ya kalau itu? April gitu. Berarti di Kendal ini nggak ada ini Mas?
apa kayak upacara-upacara adat itu nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Cuma yang paling kesenian aja yang tadi Seni baru jalan Jepang. Iya. Bukan jarang goyang. Jarang Jarang goyang ini jahat nih, jarang goyang. Kalau ini cerita yang lain apa mas di Kendal itu apa? Cerita yang lain? Nggak ada lagi sih. Nggak ada lagi. Iya. Cuma itu doang. Udah, Tembakau ini banyak sih, ya? ini. Tembakau banyak ya? Tembakau daerah agak selatan sih biasanya yang itu yang banyak, masih banyak. Cuma kalau sekarang kurang tahu juga ya, karena ini sih udah banyak yang minim sih. Kalau ini pengusaha tembakau apa namanya petani tembakau itu udah semakin sedikit. Itu kenapa tuh? Maksudnya kan Indonesia ini salah satu negara yang perokoknya banyak. Iya. Kok bisa orang malah nggak mau nanam tembakau itu gimana? Karena ya itu prosesnya mungkin ya. Prosesnya. Sekarang banyaknya ke ini mungkin ke cabai gitu, ke Oh, kalau cabai. terus apa namanya jagung. Banyaknya sekarang kayak gitu, jagung sama cabai. Iya. Gitu aja. Aneh, maksudnya kan Indonesia ini Nggak mungkin tergantung ini juga kan. Tanahnya gimana Ada cuacanya sih. sana? Cuacanya sedang apa ini? Kalau yang di daerah utara benar utara gitu ya pasti panas. Panas. Nah, tapi kalau udah agak selatan gitu ya, udah agak dingin lah. Kalau pagi gitu dingin. Tapi kalau siang juga sama juga sih panas gitu. Tapi ini apa mereka tuh kalau maksudnya para petani tembakau ini mereka itu sudah tidak terlalu berminat sama bertani tembakau itu kenapa? Mungkin harganya yang jelek ya. Oh harga ya? Harganya biasanya satu ikat yang berapa? Dari kan teman saya juga bapaknya kan masih ini petani tembakau. Dengar-dengar kemarin cuma sekilonya cuma berapa gitu, 700 rupiah atau berapa ya? 700 rupiah? Iya. Jadi satu ini berapa doang, satu bungkus itu kan dia kan pakai pelepah apa namanya, debok pisang gitu ya. Iya. Pelepah pisang apa ya? Itu kan satu ranjang gede gitu kan. Nah itu kan dihargai cuma berapa gitu. Sedangkan kita dari bibitnya terus pupuknya, kita ngerawatnya gitu kan, kita nyiramnya. Itu jenisnya gimana sih pupuknya? Kayak tanaman biasa gimana pupuknya tembakau? Kalau pupuk tembakau iya sih kayaknya kayak biasa aja saya. Vitamin cabai yang pupuknya. Tapi dia untuk pupuk-pupuk ini ya, berarti pupuknya pupuk khusus daun ya. Bukan khusus buah, pupuk khusus daun gitu. Oh, iya. Tapi itu ini mas, maksudnya itu jadi pertanyaan maksudnya kayak terjadi paradoks di situ. Karena ini toh maksudnya kan kalau memang benar nih toh, kalau misalnya memang benar di petani-petani yang dulunya tanam tembakau lalu sekarang dia pindah nih jadi nanam cabai, otomatis kan berarti jumlah petani cabai di Indonesia kan makin banyak kan? Otomatis karena makin banyak petani cabai, otomatis produksi cabai itu makin banyak kan? Makin banyak. Tapi kok harga cabai itu dia mahal terus? Nah, itu dia. Kayaknya itu dari pengepulnya kalau nggak salah. Pengepulnya yang biasanya nyimpan gitu ya. Nyimpan dulu stoknya di pasar, di pasar habis, baru pengepulnya jual mahal. Oh iya, punya berarti kurang ajar ini. Yang bisa bilang juga kan dia kalau tahu lah ya. Iya. Kan biasanya pakai gitu, dia karena harga mahal gitu kan. Iya karena ada itu maka. Tapi sering juga kalau emang yang petani-petani itu di apa dijualnya harganya murah, tapi udah sampai pasar harganya mahal kali gitu. Mahal banget gitu. Iya itu kan, maksudnya itu kan itu dia punya paradoks itu di situ. Maksudnya kan logikanya begitu, maksudnya kalau emang petani cabai makin banyak berarti produksi cabai makin banyak dong. Iya. Nah, tapi kok kenapa nih dari dulu sampai sekarang ini makin kesini makin sedikit produksi cabainya?
karena harga cabai sekarang makin mahal kan. Nah, berarti di situ tuh yang perlu jadi pertanyaan itu loh. Ada yang ditimbun biasanya. Ya kayak beras juga kan kayak gitu, banyak yang ditimbun. Iya, iya. Kayak contohnya kemarin harga minyak mahal, padahal Sumatera kan penghasil utama ini minyak sawit kan. Iya. Sawit kan. Nah tapi kok harganya kok bisa mahal banget kan lagi minyak itu. Ya itu pasti ditimbun gitu. Tapi kalau ditimbun juga, oh itu yang kemarin Menteri Perdagangan bilang tuh ada mafia minyak. Mereka itu tuh. Jadi kalau kemarin itu mafia minyak itu Menteri Perdagangan itu bilang si mafia minyak ini, so, dia itu lebih memilih untuk menjual dia punya stok itu ke luar negeri. Jadi dia lebih milih buat diekspor karena harga di luar negeri itu cenderung lebih tinggi daripada harga di Indonesia. Bisa jadi. Nah mungkin itu juga yang terjadi nih sama cabai ini. So, maksudnya si pengepul ini kenapa dia ditimbun sama dia karena itu tadi, karena apa, nilai rupiah ini kan makin lama makin kecil. So, misalnya 14.000 dulu sama 14.000 sekarang gedean 14.000 dulu. So, nah jadi mau nggak mau supaya dia nih menjaga nilai uangnya dia nih tetap sama, terpaksa dia timbun biar dia pemasukannya tetap stabil. Ya? Bisa jadi kayak gitu juga. Nah kalau kebunnya Mas ini di sana ladangnya Mas itu tanam apa? Paling sering sih ini cabai sama jagung. Ini maksudnya Mas pernah nggak nyari tahu nih cabai ini kok kita jual mahal apa murah kok di pasar mahal? Paling seringnya ya itu tadi timbun itu. Ya. Tapi kok sempat pernah ngalamin harga sama lah, tapi emang harganya juga sama, harganya naik gitu kan, harganya mahal juga kan, kita dijual mahal tapi di pasar juga harganya jadi jauh lebih mahal lagi. Oh iya, nggak mungkin dong, nggak mungkin dia beli mahal jual murah. Ya pasti maksudnya kan harganya kan maksudnya beda 5.000 lah gitu kan. Enggak, ini bedanya mungkin 20.000. Oh, gitu. selisihnya terlalu jauh. Iya. Ya. Kalau jagung gimana? Kalau jagung ya itu masih standar-standar itu, tapi dulu sempat ini sih agak turun gitu per kilo. Sekarang sekilo berapa lagi jagung? Atau 4 kilo, 4.000 mungkin sekilo. 4.000 sekilo ya? Itu kalau Harus dikeringin dulu, maksudnya harus kering sampai kering. dia udah kering baru harganya sekilo baru. Nah itu kalau misalnya dia produksi jagung sama biaya jual itu sepadan. Bisa dibilang agak untung-untung dikit lah. Untungnya itu. Kalau cabai Ya tergantung ini juga, semuanya sih tergantung iklim juga kan. Kita sebelumnya kan mungkin nanam nanam bibitnya dulu kan, nanam bibitnya dulu baru ada prosesnya kan, proses makin besar dari tunas makin besar. Tapi kalau misal ya tadi karena cuaca gitu, banjir gitu kan, ya otomatis kan gagal panen tuh. Gagal panen itu kesel. Baru berikutnya kita mulai tanam lagi kan, otomatis kan biaya modal sebelumnya kan yang gagal kan double nih biaya modalnya. Biaya modalnya pasti dua kali dong. Iya. Kita kan tanam 2 kali tuh Iya. bibitnya kan. Nah itu harga sama kita jual juga kan pasti. Lebih jual ya. Jual banding itu. Maksudnya itu yang apa? Kita juga kadang bingung. Maksudnya kok kita nih maksudnya Indonesia ini negara agraris gitu. Petani banyak yang jadi petani, tapi kok bahan-bahan sembako ini mahal. Itu kira-kira kalau menurut Leri kenapa? Hah? Berarti Leri kita ngomong dari tadi dia nanya apanya? Dia nggak kita ngomong dari tadi ini. Dia nyimak. Oh, Leri orangnya gampang ngatur. Gampang juga. Hah? Apa ini? Iya.
itu kan maksudnya lu pernah bertanya nggak sih hal kayak gitu tuh, maksudnya sebagai ini toh, maksudnya kalau gue bilang lu anaknya petani kira-kira bisa nggak? Gimana itu? Maksudnya lu itu seorang anaknya seorang petani kira-kira bisa nggak? Bisa apa tuh? Maksudnya benar kan? Kalau misalnya gue bilang lu anak petani, Benar kan? Benar. Maksudnya sebagai anak seorang petani gitu loh, kira-kira lu pernah naik ini kok orang tua gue jadi petani kok nggak ini makmur gitu. Kalau kita nih negara agraris. Kalau dibilang gitu ya namanya kurang bersyukur ya. Ya harus bersyukur lah, maksudnya apapun hasilnya kan, oh ya tetap bersyukur aja lah. Iya. Karena kita juga sebelumnya makan juga kan hasil dari bertani juga gitu sebelumnya kan. Enggak, maksudnya gini mas. Maksudnya ini bukan kita ngomongin bukan soal profesinya, bukan. Cuman kan seharusnya nih kan ini toh, maksudnya seharusnya kan semua pekerjaan itu kan tujuannya kan buat menghidupi kan. Maksudnya buat supaya kita hidup sejahtera. Cuman kenapa gitu? Maksudnya di Indonesia ini kenapa petani, nelayan yang maksudnya Indonesia ini negara agraris yang mana nih dia punya mayoritas penduduk itu petani. Terus nah Indonesia ini punya apa, garis pantai, negara dengan garis pantai yang termasuk yang terpanjang juga. Tapi kok petani sama nelayan itu hidupnya susah ya? Kan? Ini kalau jawab ini jurang. Ini kita nggak harus tanya yang santai aja, ini kita mau ini kita ngobrol aja nih. Mungkin daripada kita diem-diem atau Pasti kayak ya pengelolaannya ya, kayak pengelolaan dari mungkin pemerintah ya, pengelolaan dari pemerintahnya juga ya kurang juga. ya itu udah pasti lah. Karena kan ini toh maksudnya karena dia doang nih yang punya otoritas nih. Dia yang menentukan harga pasar. Toh. Cuman kan dia tahu nih. Maksudnya kita masyarakat aja tahu bahwa ada nih tengkulak kurang ajar ini kan. Oh, yang maksudnya dia nih memainkan harga sesuka hati. Kan kalau masyarakat tahu, negara nggak mungkin nggak tahu kan? Iya nggak? Yang punya aparat ya, oh, dia punya ini lembaga ini. Tapi kok kayak nggak ada upaya gitu loh. Maksudnya lu pernah nggak sih katanya hal gitu? Ya, ditanya gimana juga ya, karena ngikutin aja sih, sebenarnya ngikutin aja. Ada itu juga kita mau apa namanya ikut kayak demo gitu juga. Enggak maksud gue bukan ke situ. Iya. Maksud gue ini maksudnya kita bukan maksud gue itu bukan supaya kita ini apa berusaha buat merubah sesuatu yang kita nggak mungkin merubah gitu. Tapi maksudnya kan kita nih perlu tahu gitu. Kenapa sih? Kenapa gua punya tanah gitu. Gua punya tanah, kenapa gua nggak mau mengelola tanah gua sendiri? Kenapa gua lebih milih buat bekerja gitu. Jadi buruh gitu. Padahal kan maksudnya harusnya dari tanah gua sendiri aja nih gua bisa hidup dengan bahagia gitu. Kenapa gitu? Maksudnya kita nih kerja jadi buruh gitu. Nah, kita biarin kita punya tanah ini nggak dikelola, itu kan menjadi pertanyaan toh. Kalau menurut lu gimana? Kita tukar pendapat aja. Toh? Kalau pribadi ya, emang kalau orang tua emang pasti ini ya apa namanya dari kehidupan tadi berladang ya udah berladang terus. Cuma kalau saya pribadi gitu, kalau berladang gitu ya itu pasti apa namanya ada ini kurang suka emang karena kurang suka berladang kalau pribadi ya. Terus juga karena udah terlanjur ngambilnya juga udah sekolah juga
ini ngambil jurusannya juga lain, bukan apa pertanian gitu. Ya udah, jadi ngikutin alur gitu. Soalnya itu mas, maksudnya mungkin kalau di Jakarta ini kita nggak terlalu bisa ngerasain apa sulitnya pertanyaan yang gue bikin itu. Sulit sekali untuk dijawab. Iya, karena itu maksudnya karena mungkin kalau orang-orang di sini kan karena dia nggak bisa membayangin juga punya tanah yang bisa menghidupin dia. Iya. Nah, tapi kalau kita kayak kita di kampung ini toh tanah kosong itu masih banyak. Jadi kita punya tanah tapi nggak diapa-apain gitu, biar jadi hutan gitu aja. Karena itu tadi maksudnya ada hubungannya gitu loh. Secara nggak langsung tuh apa masa kecil kita tuh ngajarin kita bahwa jadi petani itu nggak menyenangkan. Oh, padahal nih sebenarnya nih ada di tanahnya nih buat ditanemin, bisa lah kita lah buat hidup bahagia, kaya sih enggak mungkin ya kalau ngomongin tanah sendiri aja kan. Paling senang cuma ininya doang, panennya doang. Kalau panen itu semua orang suka. Iya. Ada satu ini mas, ada satu ungkapan. Jadi apa meja makan tuh selalu rame, tapi kalau pas cuci piring itu sepi. Biasanya gitu. Nah itu emang kayak gitu tuh. Maksudnya kalau panen itu emang rame kan. Emang nggak mau. Kalau apa ngurus itu rawat nih. Nah itu tadi. Piring kalau orang nggak mau tuh. Ada yang inilah apa, ada yang tiba-tiba ibadah. Mendadak ada ibadah ada yang berdoa, ada yang belajar, semua punya kesibukan masing-masing. Pas cuci piringnya aja, tapi pas makan ini orang tuh rela yang kali ibadah itu. Gitu, entar dulu lagi baru lapar ya, kamu makan dulu. Cuman pas cuci piringnya ini nih, orang tiba-tiba ibadah. Itu kenyataan yang sering kita kesel. Berarti closing, ya gitu ya? Kita ngobrol biasa. Tapi dulu tinggal di mana mas? By the way, ngomong. Hah? Tinggal di mana? Kebagusan di Jakarta. Kebagusan Maksudnya Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Selatan ya? Jakarta Selatan. Selatan. Perbatasan juga sih dia. Ya, kan ada pasar Minggu, Kebagusan, Cilandak gitu. Oh, lu yang lewat ini ke sana tuh. Apa, Gus? Pasar Minggu, Kebagusan gitu. Tapi kalau ke arah mana? Lewat Warung Jambu. Lewat Warung Jambu kan? Warung Jambu. Warung Jambu mana? Warung Jambu Pas Bung Ismail, polisi kantor. Oh. Di belakang kantor lah. Cilandak. Kalau Cilandak kan dia ke arah mana? Barat ya? Iya, di belakangnya kan? Di belakang kantor kan? Iya. Kebagusan. Itu tembus-tembusannya itu apa tuh? Cipete. Hah? Aduh, kurang Mana daerah. Mana lagi? Mana Mana lagi? Mana? Mas, mana?